Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian, dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, kira-kira seperti apa sih pendamping hidupku nantinya? Tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, dan untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu timestamp-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Jadi yang ingin tahu di pick a card menit keberapa, kemudian di pel pertama, pel kedua, dan ketiga di menit keberapa, teman-teman bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading ya, teman-teman juga bisa melihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Langsung saja seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, oke? Oke, jadi temanya yaitu dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke, kita lihat ya. Kita shuffle. Oke. Kita coba ya. Dan kita mengambil 3 pilihan kartu. Oke. Untuk kartu yang pertama, kemudian di sini untuk kartu yang kedua, kemudian di sini ada kartu yang ketiga. Oke. Akan Clarissa capture terlebih dahulu. Yes. Oke, teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain, jadi sah-sah saja apabila teman-teman semuanya memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama. Oke, ini kita taruh di sini terlebih dahulu dan kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, kita coba, kita shuffle kartunya.
Dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu saja. Untuk kartu yang pertama, di sini Clarissa melihat ada kartu Six of Swords. Untuk kartu yang kedua ada kartu Three of Cups. Kemudian ada kartu The Emperor. Dan di sini ada kartu The Magician. Kemudian ada kartu The Empress. Yes. Kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bagaimana sih detail dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Di sini Clarissa melihat kalau untuk ciri fisik sih mungkin ya dia sedikit lebih dewasa, sedikit lebih tua daripada kamu. Cuman ya menurut Clarissa gitu, apapun yang terjadi dalam artian tuh kayak apabila dia memang lebih tua daripada kamu, Clarissa yakin bahwa dia adalah tipikal seseorang yang bisa ngimbangin kamu. Jadi bisa dibilang tuh kayak jangan dibilang gitu orang yang mungkin usianya lebih dewasa dia kolot banget, dia kaku banget sama kamu. Tidak, dia justru malah bisa mengikuti bagaimana usia kamu gitu. Terus dia tipikal seseorang yang suka berpikir realistis. Artinya tuh apa? Ya berarti tuh kayak nih orang itu lebih suka dalam artian tuh kalau misalnya ketemu sama pasangannya lebih suka bertemu sejujurnya, lebih suka bertemu secara langsung gitu daripada bersuap suara mungkin tuh kayak lewat sosial media, lewat WA, lewat telepon gitu. Jika ditanya lebih detail, jujur dia tuh kayak lebih ngerasa suka bertemu pasangannya itu secara langsung. Artinya tuh kayak bertemu tatap muka. Orangnya berasal dari mana? Yang jelas mungkin nantinya gitu antara jarak kamu dan dia bisa dibilang tuh kayak jarak yang jauh sih gitu. Bisa dibilang tuh kayak kalian bukan satu kota, bukan satu daerah. Ya mungkin ada yang beberapa, cuman Clarissa melihat lebih dominan dia adalah orang jauh gitu. Bisa dari luar pulau atau mungkin beda provinsi gitu, bisa saja. Terus Clarissa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nantinya tuh bakalan mengganggu pikiran kamu. Artinya tuh apa sih? Ya nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya itu ketika kamu sedang beraktivitas, sedang melakukan apapun gitu, seolah-olah kayak hari-hari kamu itu selalu kepikiran dia. Mungkin karena rasa tulus dia yang dia berikan sama kamu, mungkin dia juga bisa ngebuat kamu merasa nyaman gitu. Ya sehingga kamu setiap saat gitu selalu memikirkan dia. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak apa ya, menghargai kejujuran gitu. Jadi kayak seburuk-buruknya kamu nggak masalah, yang penting kamu jadi diri kamu sendiri gitu. Jangan pernah menjadi orang lain untuk dicintai orang yang kamu suka gitu. Terus orangnya juga mampu membawa kedamaian. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak ketika ini orang dapat sebuah problem, dapat sebuah masalah gitu. Ya iya ya, namanya setiap hubungan pasti juga akan ada gejolaknya, pasti ada naik turunnya gitu. Cuman kalau orang ini sih tipikal seseorang yang tidak ingin terlalu lama-lama terjebak dalam situasi yang marahan gitu. Artinya kalau hari ini bisa diselesaikan, ya udah hari ini diselesaikan gitu. Karena dia tipikal seseorang yang tidak suka gitu ya membawa beban masalah berlarut-larut berhari-hari gitu. Kalau bisa hari ini clear ya sudah di-clearkan gitu. Kalau mungkin hari ini belum bisa di-clearkan gitu, ya ayo yuk gitu segera sama-sama mencari solusi jalan keluar gitu biar hubungan ini tuh bisa berjalan dengan biar bisa sejalan lagi gitu. Terus dia sih juga tipikal seseorang yang dia dari segi sifat dia dewasa dan bijaksana. Dewasa dan bijaksana itu artinya apa gitu. Terkadang kan ada seseorang yang mungkin dia dari segi usia dewasa, tapi dari segi sifat gitu dia belum bisa 100% dikatakan dewasa dan bijaksana. Tapi kalau orang ini mah tidak gitu. Dalam artian tuh mungkin dia juga dewasa, tapi dia juga bisa gitu. Dalam artian tuh kayak dewasa yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma usianya aja yang dewasa gitu, tapi sifat dan watak dia juga bisa dewasa. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh kayak sabar. Orangnya ada sedikit bukan kasar, tetapi mungkin tuh kayak orang ini tuh gini.
kamu jarang nemuin marahnya dia, tapi sekali dia marah gitu kamu bakalan kelabakan deh. Artinya tuh kayak bener-bener kayak nggak enak banget gitu bagi diri kamu gitu. Jadi kayak apa-apa serba salah, kayak nggak enak gitu. Kamu akan banyak mencari solusi bagaimana sih cara gitu ya terbaik untuk minta maaf sama dia gitu, karena dia itu tipikal seseorang yang sebenarnya itu orangnya jarang marah gitu, tapi sekali marah wah diemnya itu yang kayak nggak bisa terkalahkan, dinginnya dia gitu bener-bener kayak kayak tak terkalahkan deh intinya gitu. Terus orangnya bisa dibilang dia bisa romantis, dia juga bisa enggak gitu. Jadi kayak tergantung situasi dan kondisinya aja gitu. Jadi kayak bukan tipikal seseorang yang setiap hari maunya romantis gitu. Setiap hari maunya yang kayak mengurai kata-kata manis. Kalau dia mah tidak, netral gitu. Jadi kalau memang situasinya memungkinkan untuk romantis, ya dia bakalan romantis gitu. Tapi kalau situasi dan kondisinya tidak mendukung dia untuk romantis, ya sudah gitu, biasa aja. Yang penting cinta dia kan sungguh-sungguh sama kamu gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang tuh apa ya, orangnya sih simple gitu. Mungkin dari stylish sih orangnya simple, jadi yang kayak dia nggak perlu jadi orang lain gitu. Ya apapun dia pakai gitu, yang penting cocok sama dia, ya udah gitu. Jadi intinya itu kalau dia tuh tipikal seseorang bukan yang terlalu fashionable sebenarnya gitu. Apapun yang dia pakai asalkan pas dan cocok untuk dia gitu, dia bakalan dia ambil gitu. Terus dia juga tipikal seseorang yang mungkin kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu. Kan ada seorang laki-laki tuh yang mungkin tuh kayak sedikit cerewet gitu. Cerewet artinya apa? Dia sayang, dia peduli sama kamu. Dia tidak ingin gitu seorang yang dia sayang tuh kenapa-napa gitu. Jadi makanya mungkin orang ini tuh kayak banyak nantinya itu banyak merasa khawatir sama kamu. Kamu udah makan apa belum gitu. Kamu udah, mungkin kalau bagi kalian yang muslim udah sholat apa belum. Mungkin bagi kalian yang non muslim tuh kayak kalian udah ibadah apa belum gitu. Kamu jangan makan ini gitu karena kan kamu sakit ini. Jadi kayak orang ini tuh kayak bener-bener apa ya, mungkin tuh kayak sedikit bawel gitu. Bawelnya itu tapi bawel yang uh, semata-mata tidak ingin orang yang dia sayang tuh kenapa-napa. Orangnya juga tipikal seseorang yang mampu berpikir panjang. Mampu berpikir panjang itu artinya apa? Ya berarti kayak orang ini tuh kayak bener-bener segala apapun tindakan yang bakalan dia lakukan tuh kayak bener-bener dia pikirkan dengan seksama, secara teliti. Dengan tujuan apa? Ya biar nanti ketika dia mengambil keputusan tidak terjadi suatu penyesalan di kemudian hari gitu. Jadi kayak misal orang ini tuh kayak bener-bener deket dengan kamu nih gitu, berarti kayak orang ini tuh kayak bener-bener dia pikirkan gitu, dalam artian tuh nih orang sesuai nggak dengan aku, nih orang cocok nggak sama aku, nih orang selama ini yang aku cari nggak sama aku gitu. Kalau mungkin kamu memang seseorang yang bener-bener dia cari gitu, ya mungkin bakalan bener-bener kayak bisa dia seriusin gitu. Dan orangnya juga nggak munafik gitu, kalau misalnya kamu memang bukan kriteria dia gitu, mungkin dia akan ngomong gitu secara sejujurnya gitu, tapi dengan cara dia sendiri yang tidak menyakiti atau menyinggung perasaan siapapun. Terus orang ini juga mungkin tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak tidak ingin terlalu diulik masa lalunya gitu. Terkadang kita sebagai seorang pasangan gitu penasaran dong siapa sih mantannya dia gitu, siapa sih kekasih dia dulu gitu. Cuman kalau orang ini mah tidak gitu. Ya bisa dibilang tuh kayak gini, dia sudah berusaha menutup masa lalu, ya berarti ya sudah gitu, karena dia bukan hidup untuk masa lalu tetapi hidup untuk masa depan. Jadi kayak dia tuh tipe seseorang yang sebenarnya kurang begitu nyaman gitu apabila dia kayak terlalu suka dibahas masa lalu gitu. Ah kamu bahas apaan sih gitu, bahas kita aja gitu. Terus dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh rendah hati gitu, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu suka gini loh, dalam artian tuh mungkin dia tuh orangnya mungkin berada, mungkin orangnya mampu, mungkin orangnya memiliki kemampuan seperti ini gitu, tapi dia tidak ingin gitu dilihat yang kayak seperti itu gitu. Dia yang bener-bener orang yang merendah banget gitu. Terus dia juga tipikal seseorang yang berani karena benar, takut karena salah. Jadi ya dia tipikal seseorang yang berani mengakui kesalahannya apabila dia memang mengakui kesalahan gitu, dan dia mengatakan tidak apabila memang dia tidak gitu. Jadi no kemunafikan gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah jadi jadi diri dia sendiri. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang gak gampang terpengaruh gitu. Jadi ya sebenarnya good attitude sih, good apa ya, positif lah sifat dia gitu. Karena kan terkadang biasanya tuh gini loh, hubungan kita hancur gitu karena ada orang yang lain yang berusaha memasuki kehidupan cinta kita, atau berusaha yang kayak bagaimana yang mempengaruhi gitu. Tapi kalau orang ini mah tidak gitu. Jadi
mungkin ya orang ini tuh kayak berusaha menghargai, ngedengerin orang yang kayak mungkin berusaha ngejatuhin hubungan kalian, tapi dia nggak langsung gitu mencerna, tapi bener-bener dia filter terlebih dahulu gitu, bener nggak gitu, sesuai nggak gitu. Kalau memang nggak, bener-bener nggak sama seperti apa yang dia katakan, berarti ya udah gitu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa dia tuh tipikal seseorang pemecah masalah yang baik gitu. Jadi mungkin kamu jangan merasa heran nantinya gitu apabila ada sebuah momen, suatu momen gitu di saat dia tuh kayak bener-bener ingin merasa sendiri terlebih dahulu. Sendiri bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tetapi sendiri karena dia merenung gitu bagaimana mencari solusi biar bisa keluar dari permasalahan yang terjadi. Jadi seperti itu. Terus Clarissa melihat ya bahwa nantinya itu akan banyak transisi yang bakalan kamu rasakan ketika kamu nantinya itu menjalin hubungan dengan dia. Seperti apa sih transisinya gitu? Ya nantinya kamu bisa merasakan dan kamu bisa membedakan gitu. Bukan berarti membedakan antara kamu dengan yang lain, tapi kamu benar-benar bisa membedakan gitu. Di saat mungkin kamu dulu jalan dengan mantan kamu gitu dan sekarang gitu kamu jalan sama dia. Intinya itu kayak perbedaannya itu benar-benar kamu rasakan secara signifikan. Rasa sayang dia seperti apa ke kamu, rasa perhatian dia seperti apa, rasa simpati dan kepedulian dia gitu. Nantinya itu benar-benar bisa kamu rasakan walaupun dia tidak menunjukkan secara nyata. Jadi seperti itu. Terus orangnya bisa dibilang tuh orang yang paling enak gitu, orang yang paling enak dan menyenangkan untuk kamu ajak untuk bertukar pikiran, tukar pendapat, untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Jadi orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh memiliki sisi kerespekan yang sangat tinggi, baik sama siapapun, mau sama sahabat dia, keluarga dia, baik maupun sama kekasih gitu. Pasti orang ini tuh tipikal seseorang pendengar yang bagus. Selain itu dia juga mampu memberikan solusi yang terbaik gitu. Ketika kamu meminta pendapat sama dia gitu, misal pendapat kamu ketika itu kayak merasa ragu nih gitu, pendapat ini bagus nggak gitu, pendapat ini bagus nggak, tapi dia tipikal seseorang yang benar-benar bagus menurut saya gitu, mampu memberikan jalan keluar gitu, solusi yang terbaik. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang menjadi penengah yang ulung gitu, dalam artian tuh mungkin ketika dia dicurhatin sama temen dia dan temen dia meminta pendapat nih hubungan tuh kayak seperti apa gitu, dia nggak memandang sebelah mata, artinya tuh ya udah aku belain yang sahabat aku dong, tidak gitu, dia benar-benar bisa menjadi penengah. Terus Clarissa melihat ya bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak gini sih. Sebenarnya bukan acuh tak acuh, tapi kayak lebih ke gini loh. Dia tuh kayak nggak suka ngurusin hubungan orang lain, ngurusin hidup orang lain gitu. Ya udah gitu, kita fokus dengan hubungan kita dan bagaimana gitu. Kita memikirkan masa depan yang akan datang gitu. Jadi terkadang kan ada suka tuh gitu seorang yang mungkin apabila dia seorang cowok gitu, ceweknya kan terkadang ada yang kayak suka curhat gitu. Cewek itu memang seperti itu terkadang gitu, suka mencurhatin temennya ke pasangannya gitu, temen aku tuh kayak gini, temen aku kayak gini gitu. Ini pasti orang ini tuh bakalan memberikan apa ya, dalam artian tuh kayak kamu jangan kayak gitu deh gitu, dan lebih baik ya udah kita urusin hubungan kita sendiri, jangan pernah mengurusi hubungan orang lain gitu. Ya karena mungkin dia memiliki sisi yang positif seperti itu kali ya. Terus juga nantinya kamu akan benar-benar ngerasa yang kayak kamu akan mendapatkan dalam artian tuh datangnya dia gitu, kayak seolah itu keajaiban yang memang diturunkan gitu ya, dititipkan sama Tuhan untuk benar-benar bisa ngebahagiain kamu. Karena apa ya, bisa dibilang tuh di sini Clarissa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak dia adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini. Memang dia adalah seseorang yang memang tuh nantinya itu benar-benar kamu harapkan, yang sesuai dengan harapan dan keinginan kamu gitu. Jadi yang kayak nantinya tuh benar-benar dia datang gitu, seolah-olah itu kayak anugerah dari Tuhan yang memang dititipkan untuk kamu, untuk menjaga kamu, untuk membahagiakan kamu gitu. Jadi yang kayak bener-bener nantinya kalian akan sama-sama berjuang untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan, membangun hubungan yang bener-bener bisa serius dilandasi dengan komitmen yang nyata. Terus di sini ada kartu The Impress gitu. The Impress itu artinya walaupun nantinya banyak proses yang kamu lewatin bersama dia, cuman ya nggak tahu kenapa gitu, nantinya itu kayak kamu ada sebuah energi yang kayak seolah-olah itu kayak walaupun banyak rintangan yang menghadang, banyak segala sesuatu yang menerpa gitu, cuman ya seolah-olah itu kayak kamu ada inisiatif itu yang kayak kamu nggak ingin beranjak dari dia. Ini tuh kayak kamu bener-bener sudah berada di titik nyaman gitu. Jadi kayak walaupun nanti ujian banyak menerpa, banyak menghadang gitu, cuman ya nggak munafik gitu, keinginan kamu untuk mempertahankan hubungan bersama dia itu sangat tinggi. Jadi yang kayak bisa dibilang ya apa ya, intinya tuh
nggak munafik gitu. Kalau kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri gitu. Jadi kayak bener-bener ingin selalu dekat di samping dia, ingin selalu bersama-sama dia, ingin selalu berjuang bersama-sama dia. Jadi seperti itu. Terus kita lihat untuk kartu versi yang satunya. Kita ambil yang versi Tori ya. Tori Hetman untuk melihat energi. Lebih dominan ke energi apa nantinya gitu. Yes, kita lihat terlebih dahulu. Sesuai dengan judul tema ya, dia yang akan menjadi pendamping. Oke, di sini udah kebuka nih. Wah. 1 2 3 4 dan 5. Oke. Dari segi energi yang paling mendominasi adalah warna ungu dan warna kuning. Kalau dari segi ungu, ya mungkin dia tipikal seseorang yang berambisi, memiliki ambisi yang sangat tinggi, seorang yang pekerja keras. Dalam artian tuh ya sudah gitu, apalagi dia memiliki tanggungan atau memiliki rasa tanggung jawab gitu. Maka orang ini tuh kayak mungkin bekerjanya, cari uangnya itu akan lebih semangat dan lebih giat lagi. Jadi seperti itu, karena basically dia udah bekerja keras. Kalau di sini Clarissa mengambil dari segi ungu, artinya orang ini benci dengan kemunafikan. Artinya tuh apa? Ya udah gitu. Ini sama sih kayak kamu gitu. Kamu itu juga tipikal seseorang yang benci dengan kemunafikan gitu. Lebih baik ya kamu tahu buruk dia itu dari awal daripada kamu tahu belakangan gitu. Nanti ujung-ujungnya mengecewakan gitu ya. Dan nggak bisa sejalan itu sih gitu. Terus kalau di sini kan ada kartu Two of Swords gitu. Two of Swords tuh ya artinya tuh kayak nih orang itu bener-bener apa sih, memang seperti yang saya singgung tadi gitu. Jadi kayak orang ini tuh bener-bener kayak tidak terlalu suka gitu kalau untuk dibahas masa lalu dia gitu. Terkadang kan kita sebagai pasangan juga ada gitu rasa penasaran gitu. Tapi kalau orang ini sih kalau memang dia udah enggak ya udah enggak gitu. Maka kayak moodnya nanti bener-bener bisa berubah. Dan Clarissa melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang bener-bener apa ya, bener-bener kayak mengikuti intuisi dia, mengikuti kata hati dia gitu. Jadi orang ini tuh kayak bener-bener kayak merasa peka gitu. Kalau mungkin gitu ya, kamu baik untuk aku ya udah gitu, maka orang itu bakalan berjuang dan bakalan melanjutkan. Tapi kalau hati dia kayak masih merasa ragu, maka orang ini butuh waktu untuk memikirkan. Terus di sini Clarissa melihat ya bahwa intinya tuh orang ini tuh tipikal seseorang yang sabar gitu. Tapi ya kamu harus tahu gitu, sesabar-sabarnya singa bagaimana gitu. Jadi sebisa mungkin gitu, walaupun kamu sudah memahami, walaupun kayak pasangan kamu sabar gitu, tapi ya ingat gitu, kamu harus memiliki batasan gitu. Sebisa mungkin jangan terus berulang menyakiti dia, karena tahu nggak gitu, orang yang sabar bisa saja berubah menjadi singa. Jadi kamu benar-benar harus hati-hati dalam dalam artian tuh dalam berkata, bertutur kata gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati, jangan sampai gitu kamu tidak mendapatkan lagi kepercayaan dari dia. Terus di sini ada kartu The Lovers. The Lovers tuh artinya kalau mungkin untuk masalah cinta, masalah kesetiaan, mungkin masalah urusan hati, orang ini tidak perlu diragukan lagi. Karena bisa dibilang kalau dia benar-benar sudah menemukan tambatan hati dia gitu, maka orang ini tuh kayak tidak ingin berpindah hati. Bahkan keinginan dia ingin tetap terus gitu ya, selalu memperjuangkan, selalu berkorban gitu ya demi membahagiakan orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Jadi memang dia tipikal seseorang yang benar-benar kalau untuk masalah urusan hati dan cinta kayaknya nggak perlu diragukan lagi. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bukan sedikit proteksi, tapi orangnya memang kayak sedikit ada rasa cemburu sama kamu. Jadi jangan heran, dan cemburu dia itu cemburu yang susah ditebak gitu. Kamu nggak akan tahu gitu. Dalam artian nih orang cemburu atau enggak gitu. Yang jelas tuh kayak kamu merasakan perbedaannya. Dia jadi lebih dingin, dia jadi lebih diem gitu. Artinya apa? Ada something, ada sesuatu yang berusaha dia tahan. Mungkin rasa kecemburuan gitu. Yang memang orang ini nggak bisa ngomong secara transparan gitu. Jadi gitu, kalau misalnya dia lagi diam lagi apa gitu, kalau nggak dia ada masalah ya berarti dia merasakan kecemburuan gitu sama orang yang dia sayang. Selain itu orang ini juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak gini loh,
untuk saat ini gitu dia tuh kayak bener-bener nantinya dia berjuang gitu. Berjuang itu untuk siapa? Untuk kebahagiaan kamu, untuk masa depan kamu. Jadi jangan heran gitu apabila dia saat ini tuh kayak bener-bener bekerja keras mati-matian gitu. Terkadang sampai lupa sama kamu, lupa waktu sama nantinya itu sama keluarga gitu. Bukan itu keinginan dia gitu sebenarnya, tetapi ya memang mau bagaimana lagi gitu. Ini toh untuk masa depan kalian berdua, untuk kebahagiaan kalian di masa yang akan datang. Jadi ya udah gitu, intinya tuh kayak nggak apa-apa lah saat ini aku bener-bener berjuang gitu, tapi nantinya gitu ada saat gitu ya, di saat antara kamu dan dia tuh bener-bener ngebanyakin waktunya gitu ya untuk keluarga dia. Jadi seperti itu. Terus kita lihat untuk versi Oracle di sini. Oke, kita hanya mengambil 5 kartu ya di sini. Oke, untuk kartu yang pertama ada kartu Prosperity, Priorities ya. Kemudian ada kartu Victory. Kemudian ada kartu You Know What to Do. And then ada kartu Life Review. Kemudian ada kartu Teaching and Learning. Oke, di sini kita ambil yang kartu prioritas terlebih dahulu. Prioritas tuh sebenarnya apa sih Kak gitu? Dari kartu prioritas tuh sebenarnya nggambarin tentang, dalam artian tuh kayak gini, apalagi gitu ya, misal orang ini sudah memiliki keluarga gitu, maka kayak nggak ada prioritas utama dia selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dia gitu, selain apa, dalam artian tuh untuk kepentingan keluarga dia. Jadi intinya bagi dia gitu, hidup bagi dia, prinsip bagi dia, keluarga adalah yang utama. Apabila dia nantinya tuh benar-benar sudah memiliki keluarga, kalau misalnya dia belum berkeluarga, ya berarti dia saat ini memiliki tanggung jawab seorang pasangan, ya berarti itulah menjadi prioritas utama dia selain pekerjaan. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Victory. Victory itu kayak menggambarkan nantinya gitu ya, setelah kamu benar-benar mungkin jadian sama dia, bersatu sama dia, kamu akan merasakan gitu ya, mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu kayak nggak bisa diukur dari yang kayak kamu hanya mendapatkan kekasih aja. Itu bukan kemenangan sesungguhnya, tetapi kemenangan sesungguhnya adalah kamu yang bisa mempertahankan hubungan ini dan bisa membawa sampai ke titik pernikahan. Itu yang dinamakan kemenangan yang sesungguhnya. Kalau mungkin hanya sebatas jadian, hanya sebatas pacaran aja, pacaran lama tapi belum sampai married gitu, yaitu belum bisa dikatakan kemenangan yang sesungguhnya. Terus di sini juga ada kartu You Know What to Do. You Know What to Do itu artinya apa? Nantinya gitu, kau benar-benar akan merasa pencarian jati diri cinta kamu itu kayak benar-benar akan merasa terhenti sama dia gitu. Karena jujur gitu, kamu sudah nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri gitu, bahwa kamu sudah terlanjur nyaman, sudah terlanjur sayang sama dia. Lalu apalagi yang dicari gitu, kan semuanya udah kamu dapatkan. Jadi kayak benar-benar nantinya gitu, segala pencarian jati diri kamu itu kayaknya terhenti di orang ini gitu. Terus di sini juga ada kartu life review. Life review itu artinya tuh kayak bener-bener orang ini tuh kayak memang seperti yang saya bilang tadi, tidak pernah gitu, dalam artian tuh kayak suka membahas masa lalu. Bukan sebenarnya nggak suka, tetapi bagi dia tuh ya sudah gitu. Kita gunakan aja masa lalu itu sebagai pembelajaran diri, biar kedepannya kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Jadi ya orang ini tuh, kalau misalnya antara kamu dan dia gitu ada kesalahan gitu ya di masa lalu, ya sudah gitu, maka di masa yang akan datang nggak usah dibahas gitu, karena kita hidup untuk masa depan, bukan untuk mundur ke masa lalu. Jadi ya sudah, kita gunakan aja sebagai pembelajaran diri, biar kedepannya kamu tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi dia itu tipikal seseorang yang seperti itu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang mau memperbaiki apabila dia ada kesalahan gitu ya, dan mau dalam artian tuh kayak mencoba, ada keinginan mencoba untuk memperbaiki. Itulah yang benar-benar good bagi saya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1. Karena terkadang itu banyak seseorang tuh yang kayak dia hanya sekedar mau mengakui kesalahan, tapi dia tidak mau belajar dari kesalahan. Ini yang paling menjadi pokok utama. Jadi ini orang itu tipikal seseorang yang dia mau mengakui kesalahan yang dia lakukan, tetapi dia juga mau belajar dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi ini orang yang bagus sih. Nantinya kamu akan banyak sama-sama belajar gitu ya, belajar tentang nilai-nilai arti kehidupan gitu, dan kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih bagus gitu ya ketika kamu nantinya itu bersanding sama dia. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, kartu yang nomor 2. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu.
Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke, satu kartu sudah terbuka. Di sini ada kartu The World. Kemudian ada kartu The Priestess. Ada kartu Four of Swords. Dan di sini juga ada kartu Ten of Swords. Dan di sini juga ada kartu The Sun. Oke, jatuh. Maaf ya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Dia tuh seperti apa sih gitu? Bisa dibilang nantinya gitu ya, hubungan kamu dan dia. Saya bicara tentang gini dulu. Masalah dia datang dari mana? Aku melihat bahwa dia datang dari bisa jadi tuh kayak orang yang pernah deket sama kamu, atau dia orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Yang jelas nantinya kedekatan yang bakalan kalian jalani tersebut tuh kayak bener-bener berawal dari pertemanan. Dari pertemanan yang kemudian tuh jalan, komunikasinya lebih intens, lebih dekat, lebih lebih apa ya, lebih kayak bener-bener intens lagi daripada sebelumnya gitu. Jadi nantinya tuh bener-bener kayak kedekatan kamu itu bukan kedekatan yang tujuannya kamu mencari pasangan, mencari kekasih, mencari pacar, bukan. Tetapi ya mungkin tuh kayak bisa dibilang ya kedekatan kalian tuh sebatas sahabatan aja, tapi sahabat jadi cinta, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang nantinya tuh kayak kamu bener-bener bakalan deket banget sama dia gitu. Karena apa? Ya mungkin tuh kayak secara tidak langsung kamu udah tahu tentang karakter dia, dan dia sudah paham karakter kamu. Karena mungkin basically kalian berdua itu temen gitu ya. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang memiliki rasa respect dan peduli sama kamu gitu. Bahkan bisa dibilang kamu sering mencurahkan tentang isi hati kamu itu sama dia gitu. Jadi kayak secara tidak langsung gitu ya, orang ini tuh kayak sudah paham banget gitu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, dan apa yang gak kamu suka. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya sih romantis gitu. Nantinya tuh kayak bener-bener apabila kamu bener-bener sudah jadian sama dia gitu, kamu akan melihat dia gitu bukan sebagai seorang sahabat lagi, tetapi sebagai seorang kekasih yang bener-bener bisa memahami, bisa ngerti kamu, bisa bener-bener kayak romantis gitu. Yang bener-bener sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan nantinya tuh kayak kamu bener-bener berpikir gitu, apakah dia adalah jodohku atau bukan gitu, apakah dia orang yang selama ini aku cari atau bukan gitu. Karena ya kamu gak nyangka aja gitu bahwa ternyata apa yang kamu cari gitu ternyata itu ada di dekat kamu gitu. Terus orangnya bisa dibilang tuh suka dengan anak kecil, bahkan bisa dibilang ketika kamu nanti menikah sama dia gitu kayaknya nggak butuh waktu lama deh gitu. Kayaknya memang kayak prioritas utama dia, tujuan utama dia setelah menikah memang punya anak gitu. Selain ada beberapa pencapaian gitu, tapi keinginan dia tuh kayak bener-bener ingin punya anak dulu deh gitu. Terus antara kamu dan dia banyak kesamaan daripada perbedaannya. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang terbuka, cukup terbuka sama kamu. Terus orangnya juga banyak gitu ya, dikit banyaknya, walaupun nanti kamu belum jadian sama dia, walaupun kamu bukan apa-apanya dia, tapi orang ini tuh kayak banyak berkontribusi sama kamu. Entah itu ngebantu secara materi, entah itu ngebantu secara sosial, entah itu ngebantu secara apa. Intinya tuh kayak banyak hal yang bener-bener apa ya, dia berikan gitu ya, dia berikan untuk kamu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang apabila mencintai seseorang itu tulus gitu, sungguh-sungguh, artinya nggak modus, cinta yang nyata bukan cinta yang semu. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak tipe seseorang yang pengikat tuh bukan berarti dia over posesif, over protektif, bukan, tetapi dia tipikal seseorang yang gini loh. Jadi orang ini kalau misalnya pacaran gitu ya, pasangan, dia tidak ingin menganggap bahwa hubungan tersebut hubungan hanya sebatas kesenangan aja. Tapi orang ini tuh kayak benar-benar menganggap bahwa hubungan ini tuh harus dimulai dengan komitmen gitu. Untuk apa? Ya biar kita pada saat pendekatan pada saat nantinya menikah, biar kita itu kayak nggak ngerasa canggung, nggak merasa kaget, karena kita udah belajar pada saat antara kamu dan dia masa pacaran gitu. Terus orangnya juga mampu membawa kamu energi yang positif, artinya tuh apa gitu, walaupun nantinya gitu kamu hanya sebatas sahabatan gitu, tapi orang ini tuh kayak mampu membawa dampak positif
yang besar gitu ya, berkontribusi yang besar sama kamu gitu. Jadi kayak mungkin kamu lebih disiplin, kamu lebih dekat lagi sama Tuhan, mungkin kamu lebih apa ya, intinya itu kayak lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terus orangnya juga mampu memberikan warna baru di dalam kehidupan kamu, walaupun nanti kamu di awal tuh kayak bener-bener nggak nyangka gitu. Cuman ya Clarissa melihat bahwa ya inilah gitu kenyataan dan realitanya, bahwa ya bisa dibilang tuh terkadang gitu ya, jodoh itu tidak jauh-jauh dari dekat aja. Terus di sini orang ini juga suka membagikan kisah gitu ya, membagikan kisah tentang kehidupan dia itu sama kamu. Jadi kayak bener-bener ya dia merasa suka gitu ya untuk menceritakan apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dialami gitu ya sama kamu. Selain itu juga kamu nggak sungkan-sungkan gitu ya, nggak sungkan-sungkan gitu untuk menceritakan gitu ya, menceritakan hal yang sama-sama dia. Dan di sini ada kartu The World gitu. The World tuh artinya ya bisa dibilang tuh kayak eh bisa dibilang tuh kayak kamu akan menjadi orang yang sangat beruntung. Beruntung apa? Ya bisa dibilang tuh kayak kamu ngedapetin seseorang yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan untungnya gitu, kamu nggak butuh adaptasi yang lebih dalam lagi. Karena apa? Ya basically-nya dia sudah tahu kamu, kamu sudah tahu dia gitu. Jadi kayak nanti ngejalani hubungan nggak canggung, nggak kolot gitu. Karena basically kamu itu kayak sahabatan, kayak temenan gitu. Jadi yang kayak belak-belakan aja gitu. Kamu negor dia plong gitu, dia negor kamu plong gitu. Jadi kayak bener-bener enak gitu. Lebih banyak bercandanya daripada berantemnya. Ya mungkin ada sih sesekali gitu. Cuman kalau dipresentasikan ya nanti kayak lebih banyak kamu bercandanya sama dia. Selain itu di sini ada kartu The High Priestess. The High Priestess tuh menggambarkan artinya apa ya? Dalam artian tuh orang ini bisa dibilang tuh kayak memiliki iman yang bagus sih. Walaupun dia bukan tipikal seseorang yang tokoh agama mungkin gitu. Tapi orang ini masih memiliki moral-moral keagamaan di dalam hidup dia. Artinya apa sih gitu? Ya orang ini masih tahu batasan lah, ini dosa ini tidak gitu. Terkadang kan ada orang yang nilainya tuh kayak bener-bener lost gitu. Cuman kalau orang ini masih memiliki batasan karena di dalam hati dia masih memiliki nilai-nilai iman gitu. Terus Clarissa melihat bahwa entah kenapa gitu, ketika kamu semakin lama semakin intens gitu, justru malah kayak setiap malam gitu kamu selalu memikirkan dia, bahkan mungkin tuh kayak selalu berfantasi. Ingat, berfantasi itu bukan berfantasi yang negatif ya. Berfantasi itu artinya tuh kayak kamu ngebayangin ketika kamu berdua sama dia, nantinya setelah menikah apa yang akan kamu lakukan gitu. Terus hal apa yang nantinya tuh bakalan kamu jalani bersama dia gitu. Dan banyak fantasi-fantasi lain yang benar-benar kamu bayangkan gitu, ya tentunya bersama dia. Terus juga bisa dibilang tuh orang ini tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nggak ingin melihat kamu kayak sakit hati. Mungkin ya walaupun dia basically antara kamu dan dia tuh kayak dulunya tuh kenal yang benar-benar kayak sahabatan, cuman kayak orang ini tuh bener-bener nggak ingin deh gitu ngebuat pasangannya itu merasa sakit hati, karena mungkin gitu basically-nya dulunya itu kamu banyak sering menceritakan tentang keluh kesah kamu sama dia. Keluh kesah tentang apa sih? Ya mungkin tuh kayak kamu sering di apa ya, maaf agak flu. Jadi kayak bener-bener kayak kamu dulunya itu kayak suka cerita tentang kesedihan kamu sama dia, mungkin menceritakan kesedihan mantan kamu, kesedihan kamu yang namanya tuh dia nanti sama urusan cinta gitu. Maka dari itu gitu, dia tuh kayak sudah paham bahwa kamu itu lebih banyak, intinya tuh kayak nggak bahagia. Maka dari itu orang ini nggak ingin membuat kamu sakit hati gitu. Jadi kayak bener-bener karena dia sudah paham benar gitu ketika kamu merasakan kesedihan gitu, bagaimana rasanya, bagaimana ekspresi kamu. Jadi kayak orang ini benar-benar sudah memahami hal itu gitu. Maka dari itu orang ini tidak ingin membuat kamu kayak merasa gelisah, sakit hati. Terus juga di sini ada kartu The Sun. The Sun lo artinya seolah-olah gitu ya, ketika kamu nantinya benar-benar sudah dalam ikatan tali pernikahan, ya kamu benar-benar akan merasa bahwa ini adalah masa depan yang benar-benar kamu harapkan bersama orang yang kamu sayang, bersama orang yang kamu impi-impikan. Dan di sini kamu akan seolah-olah itu kayak apa ya, seolah-olah harapan kamu itu terlahir kembali. Yang semula harapan kamu sudah semu, harapan kamu sudah gelap gitu, karena mungkin kamu terlalu dulunya itu banyak disia-siakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu gitu, seolah harapan tersebut lahir kembali gitu. Harapan yang nyata, harapan yang pasti, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, dan kita lanjut lagi untuk yang versi Tori ya, untuk melihat energi apa yang lebih mendominan.
Dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Ingat, kita hanya mengambil 5 kartu ya di sini. Oke. Kartu yang pertama ada kartu Seven of Swords. Kemudian ada kartu Four of Cup. Dan di sini ada kartu Two of Coin. Ten of Cup. Oke. Dan di sini ada kartu Eight of Coin. Oke. Di sini tidak ada energi yang mendominasi. Artinya apa? Ya dia tipikal seseorang yang gampang beradaptasi, tipikal seseorang yang mudah berbaur, tipikal seseorang yang humble, seseorang yang benar-benar apa sih ya, dalam artian tuh kayak bisa ngimbangin pasangan gitu. Terus kalau dari Seven of Swords menggambarkan tentang ya orang ini tuh tipikal seseorang yang sebenarnya enak loh diajak untuk apa ya, sama-sama menanggung beban gitu. Karena kan terkadang ada seseorang yang walaupun kalian masih pacaran, walaupun kalian sudah menikah gitu, tapi ya udah gitu. Kayak seolah-olah itu masalah kamu, masalahku juga masalahku juga gitu. Tapi kalau dia itu tipikal seseorang yang good sih, dalam artian tuh kayak oke lah, masalah kamu berarti masalah aku juga, masalahku juga masalah kamu juga. Jadi kayak sama-sama enak diajak untuk menopang beban gitu. Terus orang ini juga bisa dibilang ada kartu Four of Cup. Four of Cup itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak hati-hati banget gitu, hati-hati banget dalam melangkah. Jadi ya segala sesuatu walaupun yang akan mengambil tindakan pasangannya, cuman kayak orang ini selalu mengingatkan kamu gitu. Kalau ini dampaknya ini, kalau ini dampaknya ini, kalau ini dampaknya ini gitu. Jadi kayak bener-bener sebelum kamu memilih sebuah tindakan gitu, pasti dia akan membantu mempertimbangkan langkah mana yang terbaik untuk kamu. Terus orang ini juga bisa dibilang tuh kayak yang dia pikirkan tuh kayak selalu memikirkan masa depan. Jadi walaupun kamu nantinya belum menikah, tapi orang ini tuh rancangan gitu ya, set plan dia tentang masa depan itu sudah dia tata sedemikian rupa. Biar apa? Ya biar kedepannya gitu kalian tuh kayak bener-bener nggak merasa bingung gitu. Karena apa? Ya sebelumnya sudah dia tata. Terus juga di sini ada kartu Ten of Cup. Ten of Cup tuh artinya percaya deh gitu, dalam situasi apapun saya yakin gitu dia pasti akan selalu menemani kamu gitu, di saat kamu merasa gusar, di saat kamu merasa gelisah, merasa galau gitu. Karena mungkin tuh kayak orang ini sudah paham banget gitu tentang diri kamu, jadi makanya benar-benar apa ya, bisa dibilang tuh dia akan selalu ya kayak ketika kalian pada saat dulu temenan, sahabatan gitu, akan selalu banyak ini ya, akan selalu banyak cerita, dan ceritanya juga nggak canggung gitu, karena basically kan kalian sudah biasa nih gitu saling menceritakan tentang keluh kesah gitu. Terus di sini ada Eight of Coin gitu. Eight of Coin tuh orangnya sih menurut saya ya orangnya sih royal gitu. Royal tuh ya bisa royal dari materi, royal dari tenaga, royal dari apapun gitu. Jadi kalau misalnya dia punya gitu, orangnya tuh intinya kalau dalam bahasa Jawa itu nggak eman gitu. Tapi mungkin kalau bahasa yang lain tuh apa ya, intinya tuh kayak dia nggak akan apa ya bahasa Indonesianya, intinya tuh kayak dia orang yang bener-bener loman gitu loh, orang yang nggak emanan, intinya tuh seperti itu. Terus kita lanjut untuk versi oracle-nya di sini, yaitu dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke, di sini ada kartu Outdoors. Kita hanya mengambil 5 kartu ya. Jadi di sini ada kartu Teaching and Learning. Kemudian di sini juga ada kartu Cakrak Learning. Ada kartu Natural. Dan ada kartu Passion. Di sini ada kartu Outdoors. Ada kartu Outdoors tuh artinya basically dia itu tipikal seseorang yang benar-benar terbuka dalam segala hal. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak dia lebih suka gitu ya menghabiskan waktu itu kayak mungkin traveling bersama orang yang dia sayang, mungkin kayak memikirkan kita nantinya tuh keluar kemana gitu. Karena dia tipikal seseorang yang sebenarnya itu kayak tidak terlalu suka sih, dalam artian tuh kayak pergi ke mall, mengurung diri di rumah gitu. Dia lebih asik gitu. Bukan lebih asik, tapi dia kayak lebih suka gitu. Mungkin tuh kayak keluar kemana, yang jelas tuh yang berbau dengan alam yang terbuka. Terus juga di sini ada kartu Teaching and Learning, artinya ya
kamu akan bener-bener ya mungkin tuh kayak nggak akan berat gitu ya ketika kamu menjalin hubungan sama dia, karena mungkin dia basically-nya tuh kayak kamu sudah sama-sama belajar tentang sifat dan watak masing-masing gitu. Jadi batasan mana yang boleh kamu lakukan, batasan mana yang tidak gitu, karena basically-nya kamu sudah sama-sama saling mengetahui satu sama lain. Terus juga di sini ada kartu Chakra and Learning. Chakra and Learning tuh menggambarkan tentang rasa cinta dia. Mungkin tuh walaupun dia orangnya sedikit cuek, lebih selengean gitu, kayaknya nggak bisa serius, tapi jangan salah, justru orang ini tuh biasanya yang memiliki cinta yang besar, cinta yang tulus sama orang yang dia sayang. Jadi kamu jangan heran gitu kalau mungkin kayaknya orang ini nggak bisa romantis, kayaknya orang ini tuh kayak nggak bisa serius deh gitu. Tapi jangan salah, justru dia tipikal seseorang yang benar-benar bisa untuk kamu ajak serius. Terus netral tuh artinya tuh ya cinta dari dia, walaupun nantinya tuh kayak kamu bener-bener kayak masih merasa ragu dan gak percaya gitu. Cuman Clarissa yakin bahwa cinta yang dia tunjukkan ke orang yang dia sayang, cinta yang benar-benar natural, cinta yang benar-benar tulus dari hati dia gitu. Jadi kayak tanpa ada unsur ingin mempermainkan kamu, memanfaatkan kamu, bukan. Cinta yang benar-benar real dari hati. Terus juga di sini ada kartu passion. Passion tuh ya bisa dibilang tuh kayak menggambarkan tentang antara kamu dan dia itu lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya gitu, karena ya mungkin itulah yang membuat hubungan kalian tuh nantinya tuh benar-benar kayak merasa asik, merasa enak untuk diceritakan, enak untuk dipandang, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu number 2, kartu yang nomor 2. Oke. Di sini ada kartu Ten of Pentacles. Kita lanjut lagi, kita ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawabannya lebih detail dan akurat lagi, yaitu dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke, di sini ada kartu The Sun lagi. Kita hanya mengambil 5 kartu ya. Ada kartu The Sun, kemudian di sini juga ada kartu dia Nine of Wands. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Dan di sini ada kartu Queen of Cup. Kemudian ada kartu Three of Cup. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Seperti apakah dia gitu, dari manakah dia. Di sini Clarissa melihat ya Ten of Pentacles di sini tuh kayak menggambarkan dia datang orang dari, intinya tuh kayak orang dari masa depan gitu. Artinya tuh orang yang belum pernah kalian kenal sebelumnya. Yang jelas mungkin dari segi usia dia sama sih gitu, dia lebih dewasa dari kamu gitu. Yang penting ya orangnya bisa ngimbangin kamu. Selain itu memang ya tujuan dia gitu ya berkenalan sama kamu memang untuk mencari pendamping hidup. Jadi bukan mencari kesenangan, tetapi mencari keseriusan. Keseriusan dalam hubungannya benar-benar bisa diajak untuk ke jenjang yang lebih serius gitu, jenjang pernikahan gitu. Jadi yang benar-benar kayak nggak cari deh gitu, karena mungkin tuh kayak masa muda dia tuh kayak benar-benar sudah lewat gitu, dan benar-benar dia mencari keseriusan gitu, mencari seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk serius, membangun mahligai rumah tangga gitu. Terus orangnya bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang sangat mencintai kamu dengan apa adanya. Jadi orangnya sih nggak peduli ya masa lalu gimana gitu. Terus kamu pernah seperti apa gitu. Orang ini nggak memandang kamu seperti itu, karena dia mungkin basically-nya tuh kayak mencintai kamu dengan apa adanya. Selain itu dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh menyenangkan gitu. Jadi kayak dia sosok pribadi yang bener-bener ceria sih menurut aku gitu. Jadi kayak walaupun dia mungkin punya masalah, punya beban berat gitu, tapi orang ini tuh kayak bener-bener bisa menutupi kesedihan tersebut dengan keceriaan. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh suka dengan anak kecil dan tidak menutup kemungkinan ini hampir sama seperti yang nomor 2 gitu ya. Ketika kamu dan dia nantinya itu menikah gitu, sepertinya tuh kayak target utama kalian gitu adalah anak gitu. Jadi ini lebih dominan ke dia sih gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nggak terlalu membatasi kamu gitu nantinya gitu, maupun nanti kamu bekerja maupun nggak masalah gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, kalau misalnya dia seorang perempuan gitu ya, dalam artian tuh kayak dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nurut sama suaminya gitu. Terus dia juga tipikal seseorang bisa dibilang tuh gini ya. Clarissa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi seperti itu.
Terus orangnya juga bisa dibilang tuh apa ya, selalu kayak menjadi prioritas utama dia itu keluarga gitu. Jadi kalau misalnya dia memang sudah menikah gitu dan sudah memiliki keluarga, maka nggak ada yang dia prioritaskan selain keluarga dia dan masa depan dia untuk keluarga dia. Jadi seperti itu. Orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya romantis gitu ya, bisa diajak romantis, bisa diajak harmonis. Jadi dia itu tipikal seseorang yang penuh dengan kejutan juga gitu. Jadi jangan salah gitu kalau nanti itu banyak kejutan yang dia buat. Terus Clarissa melihat ya bahwa dia itu tipikal seseorang yang mampu menyelesaikan masalah gitu ya dengan cara dia sendiri gitu. Terkadang ada seseorang itu yang mungkin gampang curhat, gampang apa gitu. Tapi kalau orang ini mah enggak gitu. Ya dia percaya bahwa dia bisa menyelesaikan, maka ya udah bakalan dia selesaikan. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang nggak pernah, dalam artian tuh bagaimana ya, gini loh, dalam artian tuh bukan dia nggak bisa marah, tapi kayak kayak gini gitu. Kalau misalnya kamu nggak ganggu aku ya nggak apa-apa, tapi sekali gitu ya, sekali aja kamu menyentuh mungkin tuh kayak keluarga dia, pasangan dia, ya maka kayak hitungannya itu sama dia banget gitu. Karena dia tipikal seseorang yang bener-bener bisa menjaga keluarga gitu ya dan pasangannya. Terus dia bisa dibilang tuh kayak bener-bener apa ya, layak untuk kamu pertimbangkan gitu. Karena mungkin tuh kayak basically-nya gitu, dia tuh tipikal seseorang yang, kamu kan tipikal seseorang yang sedikit manja gitu, dan dia tuh tipikal seseorang yang intinya tuh bisa ngemong gitu. Jadi ya udah gitu, nanti dia tuh kayak bener-bener pas deh gitu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa di sini tuh ada energi sun, ada energi the sun. Energi the sun tuh artinya ya memang tuh kayak dia bener-bener bisa gendel kamu banget nantinya gitu. Mungkin tuh kan kayak terkadang kamu ada sifat yang kayak sedikit cemburu, gampang gampang ngambekan, gampang sedikit marah gitu. Jadi ini orang itu bener-bener seseorang yang dewasa banget gitu. Intinya tuh yang bisa ngemong kamu, karena apabila kamu jatuh di tangan yang salah, maka jatuhnya hubungan kamu itu pasti berantem gitu, berantakan. Jadi kayak ini orang itu benar-benar bisa mengalah gitu ya, bisa mengalah untuk kebaikan, dan nantinya dia juga mampu memberikan solusi gitu. Baiknya kamu jangan kayak gini dong, kalau bisa dirubah menjadi baik apabila situasinya sudah tenang gitu. Karena kamu itu juga seseorang yang sebenarnya nggak bisa digas gitu. Sekali kamu digas maka ya udah gitu, bisa apa ya, dalam artian tuh melenceng seperti apa yang kita prediksikan gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak dia memang pekerja keras gitu. Tapi orang ini tuh kayak gini loh, entah dia mungkin panas kehujanan, entah dia bagaimana gitu. Yang jelas tuh kayak orang ini pasangannya nggak boleh tahu deh gitu tentang kayak kesedihan apa yang dia lakukan. Padahal kan kamu tahu sendiri gitu bagaimana kayak perjuangan dia gitu ya, demi ya dalam artian tuh untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dia sebagai pasangan gitu, maupun panas maupun kehujanan gitu. Cuman yang kayak kamu tahu nanti itu bener-bener ya udah aku nggak apa-apa, baik-baik aja, aku semangat gitu. Padahal kan ya di balik sana mungkin ya dia kedinginan, entah kepanasan, entah gimana gitu. Terus well of fortune artinya tuh kayak di sini menggambarkan tentang roda itu terus berputar. Jadi kayak nantinya kalau masalah kesuksesan, keberhasilan gitu, semakin lama seiring berjalannya waktu pasti akan ngikutin kalian deh gitu. Jadi kayak intinya tuh kalau mungkin kayak kamu nantinya tuh kayak mungkin kayak merasa masih belum ada hal yang bisa kamu capai ketika di saat mungkin pertama kali kamu jadian sama dia atau menikah sama dia gitu. Cuman kamu nggak perlu khawatir gitu, karena seiring berjalannya waktu saya percaya bahwa untuk masalah tersebut bisa datang dengan sendirinya. Terus juga di sini orangnya juga orang yang bener-bener memahami kamu gitu. Jadi kayak walaupun kamu nggak cerita sama dia, tapi dia tahu kalau misalnya kamu kenapa-napa. Misal kamu sedih, ada sesuatu yang kamu pendam, yes, dia tipikal seseorang yang sangat peka gitu ya terhadap pasangannya. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nggak suka main-main gitu ya, nggak suka nggak serius gitu. Jadi kalau misalnya dia konteksnya udah bilang serius, ya sudah bicaranya maka serius gitu. Kalau memang dia mungkin konteksnya bercanda, ya sudah bercanda gitu. Karena dia itu tipikal seseorang yang sedikit serius, tapi bukan berarti dia kolot, dia kaku, enggak. Dia orangnya humble kok, dia orangnya enak gitu. Tapi ya itu tadi gitu, kalau misalnya dia berbicara pada konteks yang serius, ya maka sebisa mungkin kamu harus bisa menghargai gitu ya, menghargai bentuk keinginan dia dengan cara ya kamu bisa serius gitu ketika diajak ngomong sama dia. Terus kita lanjut untuk kartu versi tarot yang Tori ya.
untuk melihat energi apa yang dominan di sini. Dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke, kita mengambil 5 kartu ya di sini. Oke. Ada kartu The Moon di sini. Kemudian ada kartu Four of Cup. Ada kartu Nine of Swords. Ada kartu Four of Coin. Ada kartu Eight of Cup. Eight of Cup. Di sini yang lebih mendominasi green, energi hijau. Artinya ya, dia tipikal seseorang yang suka dengan kedamaian. Jadi ya mungkin seperti yang pilihan yang nomor pertama tadi ya. Jadi kayak orang ini tipikal seseorang yang tidak terlalu suka membawa masalah itu berlarut-larut, berminggu-minggu, berhari-hari. Dia nggak suka. Kalau bisa selesai hari ini ya sudah diselesaikan gitu. Jadi kayak nggak terlalu suka deh dalam artian tuh kayak memendam masalah sampai lama-lama, marahan berhari-hari. No, bukan dia banget. Kalau di sini dari kartunya, maaf ya teman-teman karena di sini ada perbaikan karena di rumah ini masih dalam tahap apa ya? Belum full 100%. Jadi masih banyak para bapak tukang-tukang di sini yang masih kelontengan. Cuman ya mau bagaimana lagi gitu ya. Di sini ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh artinya tuh kayak bener-bener kamu dan dia nantinya tuh kayak menjadi pasangan yang serasi gitu. Jadi kayak bagaikan yin dan yang gitu. Jadi kayak udah satu kesamaan yang saling melengkapi satu sama lain walaupun kalian ada kekurangan. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Four of Cup. Four of Cup tuh menggambarkan tentang ya sebenarnya dia itu tipikal seseorang yang sangat suka kedamaian gitu. Orangnya juga sabar dalam menghadapi kamu. Cuman ya kamu benar-benar harus bisa memposisikan diri gitu. Sesabar-sabarnya orang kan juga pasti ada batasan. Jadi kayak ketika dia bisa sabar sama kamu ya berarti kamu harus bisa mensyukuri, menghargai rasa kesabaran dia dengan cara ya kamu nggak boleh gitu terlalu intinya tuh kayak bikin gara-gara lagi sama dia gitu. Ya nanti takutnya kesabaran dia habis gitu. Nanti kamu sendiri yang repot. Terus juga di sini ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords tuh artinya tuh kayak orang ini yang bisa membebaskan kamu dari bener-bener yang kayak apa ya? Mungkin tuh yang kayak rasa terancam atau bagaimana gitu. Karena jujur gitu sampai detik ini mungkin bagi kamu cinta itu kayak masih membawa luka. Cinta itu kayak masih membawa trauma dan orang ini yang mampu dalam artian tuh kayak menghapus gitu ya rasa trauma yang pernah kamu alami dan mengganti dengan kebahagiaan. Terus di sini juga ada kartu Four of Coin gitu. Kartu Four of Coin itu artinya dia tipikal seseorang yang selalu berpikir positif terhadap siapapun, baik sama pasangannya, sama temennya, mungkin sama rekannya dan tidak pernah gitu ya. Dalam artian tuh kayak memandang yang tidak-tidak gitu. Jadi orangnya selalu berpikir positif. Terus ada kartu Eight of Coin. Eight of Coin tuh ya bisa dibilang tuh kayak orang ini serem juga gitu ketika dia marah gitu. Karena marah dia itu bener-bener bisa meledak-ledak dan gak seperti apa yang kamu perkirakan. Jadi kayak bener-bener wah ini orang kok kayaknya diem ya, ini orang kok kayaknya nggak bisa marah gitu. Tapi ketika kamu benar-benar melihat kemarahan dia, wah udah deh gitu. Kamu kayak seolah-olah itu kayak nggak ada obat banget gitu. Terus kita lihat untuk ini ya versi Oracle. Untuk kartu versi Oracle di sini dia yang akan menjadi pendamping hidupmu. Oke. Di sini ada kartu prosperity, kemudian ada kartu passion. Dan di sini ada kartu all is well. Kemudian ada kartu crystal clear attention. Dan di sini ada indigo and crystal children. Oke. Jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu prosperity. Prosperity itu artinya ya benar-benar ya apa ya dalam artian tuh kayak nih orang itu benar-benar sudah tahu lah gitu dalam artian tuh apa yang harus dia lakukan setelah dia nanti menikah, apa yang bakal dia lakukan setelah kehidupan dia itu menikah. Jadi kayak benar-benar ya mungkin dari basic dia tuh udah benar-benar dewasa kali ya gitu. Terus di sini ada kartu passion gitu. Passion tuh artinya tuh orang ini tuh kayak tipe seseorang yang menjadi penghibur yang baik gitu. Menghibur di saat kamu merasa sedih, menghibur di saat kamu kayak merasa galau, gelisah. Jadi kayak orang ini tuh mampu menjadi penghibur yang baik. Terus di sini juga ada kartu all is well. All is well tuh kayak menggambarkan apa ya? Dalam artian tuh kayak
ya orang ini tuh akan selalu terlihat baik di hadapan kamu. Baik tuh artinya apa sih gitu? Ya mungkin apabila dia sedang nggak enak badan, ngerasa sakit atau apa sih dia kayak aku nggak apa-apa kok gitu, aku baik-baik aja gitu. Padahal kan nggak tahu gitu apa yang dia rasakan tadi, menahan kesedihan atau bagaimana gitu. Karena apa? Ya basically dia tidak ingin membuat pasangannya menjadi kepikiran dan merasa sedih. Terus di sini ada kartu Crystal Clear Intention. Crystal Clear Intention tuh artinya tuh menggambarkan tentang, ya bisa dibilang tuh orang ini tuh banyak orang tuh yang kayak merasa suka sama dia, merasa salut sama dia. Salut tuh karena mungkin kepribadian dia yang benar-benar bisa memposisikan diri gitu. Kayak ketika orang ini berbicara sama orang yang lebih tua, mungkin tuh kayak lebih ke tahu tata krama dan sopan santun gitu. Terus juga di sini ada kartu Indigo Crystal and Children. Ya, orang ini tuh kayak bener-bener bisa menjadi, kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia mampu menjadi pengayom keluarga yang baik. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia seorang perempuan yang benar-benar bisa kalian andalkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private trading atau personal trading, teman-teman bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.